Joko, Faisal Karim, Fadli. Hadir. Ya, terima kasih, saya kira semuanya hadir di sini berarti disiplin ya. Biar yang tidak masuk, besok lagi supaya membuat surat keterangan. Tidak. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Tadi yang berangkat paling awal. Oh iya, minta tolong Mas Tegar, silakan untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi ya, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian penuh semangat. Oke ya? Oke ya. Hari ini ya, untuk menambah semangat kalian ya. Oh iya, ini karena musim pandemi ya, sekarang masih masa pandemi. Tidak lupa, tidak segan-segannya Ibu memperingatkan kalian ya, agar selalu tetap menerapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke, pintar semua ini anak-anak Ibu ya. Betul sekali, kita harus tetap menerapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, untuk menambah semangat kita, menambah semangat kalian, Ibu punya yel-yel ya. Oke, coba kalian berdiri semua. Kita yel-yel terlebih dahulu biar nggak ngantuk ya. Oke, kalian masih ingat dengan tepuk PPK dan salam PPK? Oke, coba sekarang kita akan melaksanakan tepuk PPK dan salam PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, lanjut. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Nah, masih tetap berdiri. Ya, masih tetap berdiri. Ya. Ibu putarkan lagi. Ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Ya, biar kalian semangat lagi dalam belajar. Oke, siap ya? Siap. Kedengaran anak-anak? Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan yel-yel dan lagu nasional tadi, kalian menjadi lebih semangat lagi ya untuk belajar hari ini. Ya, untuk belajar hari ini. Tolong persiapkan alat tulis kalian. Ya, alat tulis kalian. Kemudian bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ya. Kemudian nanti selama pembelajaran ini silakan kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting di buku catatan kalian. Semoga itu nanti akan bermanfaat untuk kalian ya. Oke. Nah, anak-anak, pada materi minggu kemarin ya, kita sudah sampai pada bab 5. Apa judulnya itu bab 5? Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Itu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, dengan mempelajari itu kalian tentunya sudah tahu apa saja sih ya ancaman yang selalu mengintai negara kita dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, ancaman itu bisa datang dari dalam dari luar negeri. Bisa berupa ancaman bisa berupa ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Oke, siapa yang masih ingat? Contoh ancaman di bidang ideologi itu apa saja? Oke, Aida silakan. Masuknya ideologi komunisme dan liberalisme. Iya, betul sekali. Pintar, masih ingat berarti ya. Betul, Aida. Coba ancaman di bidang politik apa? Contohnya. Karim, silakan. Intimidasi, provokasi, propaganda politik, dan separatisme. Ya, pintar sekali. Betul. Lagi, ancaman di bidang ekonomi. Contohnya, siapa bisa? Ancaman bidang ekonomi, silakan, Mbak Ratika. Akibat globalisasi ekonomi, maka Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kesenjangan sosial yang tajam. Oke, betul sekali. Itu ya, akibat adanya globalisasi ternyata banyak menimbulkan ancaman juga bagi negara kita. Selain ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Bidang ekonomi tadi ya. Sekarang ancaman di bidang sosial budaya, siapa yang bisa? Sama Lutfi ya. Adanya isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, dan Oke, ya betul sekali itu adanya isu kemiskinan, kebodohan dan sebagainya. Itu ancaman di bidang sosial budaya. Ada lagi ancaman di bidang pertahanan keamanan. Silakan Mas Fadli. Ya. Agresi, invasi, sabotase, pelanggaran wilayah, spionase, penangkapan ikan secara ilegal, dan sebagainya. Oke, ya betul sekali, pintar. Berarti masih ingat dengan materi minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita memasuki materi bab 6. Itu adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira kaitannya apa sih dengan materi bab 5 itu? Ya. Jadi, ya, dengan kalian mempelajari materi bab 6 ini, kalian diharapkan nanti bisa memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu submateri yang pertama. Dan tentunya dengan kalian memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa, kalian akan semakin tangguh nantinya dalam mewaspadai setiap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar yang selalu mengintai negara kita tentunya. Ya. Oke, itu ya. Itu keterkaitan bab 5 dan bab 6. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasarnya mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menganalisis aspek kehidupan bangsa dilihat dari aspek alamiah dan aspek sosial. 3. Menganalisis arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menelaah partisipasi warga negara dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari teks video atau PowerPoint di layar, peserta didik dapat membuat 5 kata tanya dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati teks video atau PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa dengan benar. 3. Setelah mengamati teks video atau PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna kehidupan bangsa dilihat dari aspek alamiah dengan benar ya. Setelah mengamati teks video atau PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis aspek kehidupan bangsa dilihat dari aspek sosial dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menelaah arti penting persatuan dan kesatuan bangsa dengan percaya diri.
Setelah diskusi, peserta didik memiliki sikap peduli dan berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Nah, adapun manfaat mempelajari materi ini, diharapkan kalian semakin menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, ya, mewaspadai adanya ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Itu manfaatnya. Adapun langkah-langkah kegiatan pada hari ini, pertama, kalian memperhatikan dan menyimak materi pembelajaran yang disampaikan nanti. Kedua, nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Yang ketiga, kalian nanti mempresentasikan. Kemudian akan mengerjakan kuis atau evaluasi secara individu, ya. Oke. Teknik penilaiannya, nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap yang saya nilai nanti kerjasama, jujur, tanggung jawab, disiplin, ya. Kemudian penilaian keterampilannya Ibu lihat nanti dari kalian diskusi, keaktifan kalian saat diskusi. Kemudian penilaian pengetahuannya itu Ibu nilai dari hasil evaluasi kalian. Oke ya. Nah, kalian siap mengikuti pembelajaran ini? Ya, tolong siapkan alat tulisnya. Ibu tayangkan video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik karena ini materi. Ya, kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting. Oke ya. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Nah, itu ada keragaman suku di Indonesia, ya. Sambil kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting, ya.
konsep kesatuan. Nah, itu ya. Nah, itu tadi video pembelajaran yang sudah saya tayangkan, kalian saksikan dengan sungguh-sungguh ya. Itu adalah materi pembelajaran. Coba setelah melihat tayangan video tadi ya, kira-kira apa yang terbersit dalam benak kalian? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Coba siapa? Ya, silahkan Karim. Dari video yang saya lihat tadi Ya. itu ada muncul adanya semangat dari para pejuang bangsa untuk membentuk persatuan dan kesatuan untuk merebut kemerdekaan. Ya, oke. Ya, adanya semangat para pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Ada lagi, coba siapa selain Karim ini? Fadli, oke. Dari yang video yang saya lihat tadi, kita itu harus bersyukur karena Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang besar yang harus kita jaga dan kita banggakan. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya dan besar. Ya, pintar Fadli ya, itu harus kita jaga. Oke, siapa lagi? Ya? Ya, siapa lagi? Apa yang terbersit dalam benak kalian? Atau mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Apa? Mbak Ida mungkin? Ya? Adanya Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, Ya. bangsa dan bahasa yang beraneka-ragam, tetapi semua itu dapat dipersatukan dalam ikatan NKRI. Ya, negara yang kaya, luas, aneka ragam, tapi tetap dapat dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi? Ya, Salis, gimana? Adanya perjuangan melawan penjajah. Adanya perjuangan melawan penjajah. Ya, Indonesia pernah dijajah. Kira-kira mengapa sih kita dijajah? Karim, gimana? Karena Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alam. Iya. Antara lain itu ya, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan. Kalian tahu Indonesia pernah dijajah dalam waktu yang cukup lama, iya nggak? Mengapa? Mengapa dijajah dalam waktu yang cukup lama? Kenapa? Kok betah banget sih penjajah di sini? Ya, kenapa? Karena kurangnya persatuan dan kesatuan itu, sehingga kita dijajah oleh Belanda saja 350 tahun. Jepang berapa? 3,5 tahun. Ya, itu karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Ibarat kalau sapu lidi ya tidak bisa jadi satu kesatuan kan tercacar-cacar. Ya, itu ada satu yang kita lupakan, kurangnya persatuan dan kesatuan. Oke. Ya, itu tadi mungkin pertanyaan yang muncul di benak kamu. Nah, sekarang coba Ibu tanya ya. Kira-kira tadi dari yang setelah kalian mengamati video tadi, apa saja yang berhasil kalian catat? Coba, apa saja yang kalian temukan? Apa saja yang kalian catat? Ya, Malika? Makna persatuan dan kesatuan. Oke, makna persatuan dan kesatuan bagaimana? Coba dibaca catatannya. Persatuan disatukannya macam syarat yang datang ke dalam suatu
kedaulatan yang utuh. Kesatuan suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosan, kejayaan. Ya. Sudah? Ya, oke. Coba ada lagi yang berhasil mencatat? Apa saja yang kalian catat tadi? Oke, Aida, silakan. Bangsa Indonesia yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Integrasi nasional, ya. Suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda yang ada dalam kehidupan bangsa sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yo, ya. Jika kita analisis, makna persatuan dan kesatuan itu mengandung beberapa konsep, ya. Konsep persatuan, konsep kesatuan seperti yang tadi kalian sudah sebutkan, ya. Kemudian konsep bangsa, konsep integrasi nasional, kemudian konsep nasionalisme. Ada yang tahu nasionalisme itu apa? Diandra? Ya, nasionalisme apa? Suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara. Ya, suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan pada negara. Terus satu lagi konsep patriotisme. Coba tegar, apa itu patriotisme? Merupakan salah satu unsur nasionalisme, yaitu sikap sudi mengorbankan segalanya demi kejayaan tanah air, bangsa dan negara. Ya, sikap sudi mengorbankan segalanya demi kejayaan tanah air dan bangsa. Itu konsep-konsep yang terkandung dalam makna persatuan dan kesatuan. Oh, ya. Ada faktor yang bisa merekatkan Indonesia, faktor integrasi nasional. Ya, apa saja? Pancasila, Undang-Undang 1945, Bendera Republik, ya, Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia. Dan tadi jadi makna persatuan dan kesatuan secara keseluruhan apa? Padri, ya. Jadi makna persatuan dan kesatuan bangsa adalah bersatunya berbagai bangsa dengan memiliki perbedaan suku, bahasa, adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi kebulatan yang utuh dan serasi, menjadi persahabatan kekeluargaan, sikap tolong menolong serta sikap nasionalisme dan patriotisme. Oke, tepuk tangan untuk Padri. Betul, boleh kalian catat tadi apa yang Padri sebutkan, ya. Oke, lanjut. Apa lagi yang berhasil kalian catat? Apa lagi? Yo. Oke, Karim, gimana? Terdapat pertanyaan, bagaimanakah kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari aspek alamiah atau konsep kewilayahan? Ya. Gimana? Jadi kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari aspek alamiah atau konsep kewilayahan, yaitu bahwa kesatuan wilayah darat, laut, dan udara sesuai dengan politik kewilayahan, yaitu wawasan Nusantara dengan memiliki beberapa karakteristik. Ya. Satu, yaitu negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang didahului pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya yaitu manunggalnya wilayah darat, laut, udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan lengkap. Keempat, laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lautan. Ya, itu ya. Itu jadi politik kewilayahan yang kita anut itu adalah politik wawasan Nusantara. Itu kalau kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari aspek sosial, ya. Jadi politik kewilayahan yang kita anut wawasan Nusantara dengan karakteristik tadi seperti yang disebutkan Karim. Oke ya, kalian berhasil mencatat itu ya. Oke, lagi. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dilihat dari aspek sosial? Siapa mau menjawab? Oke, Sana, silakan. Dalam aspek sosial, kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. 1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.
Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi bahwa kehidupan perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya bahwa budaya Indonesia adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat diminati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Ya, oke, itu dilihat dari aspek sosial. Betul ya, boleh kalian catat di buku catatan kalian. Jadi negara kepulauan itu tidak hanya dipersatukan dari aspek wilayahnya saja ya, tapi juga dari aspek sosial, yaitu ada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Ya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Fadli silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Mengapa persatuan itu penting? Mengapa persatuan itu penting? Coba. Tadi siapa yang tegar? Silahkan. Satu, dengan persatuan dan kesatuan akan terwujudnya keutuhan NKRI sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh hasutan yang mengarah pada perpecahan. Iya, itu ya. Kita tidak mudah diadu domba yang mengarah pada hasutan perpecahan. Banyak berita hoax sekarang kan ya? Ya. Kita tidak boleh percaya dengan itu ya. Sebelum kita tahu yang sebenarnya. Apalagi? Aida, silakan. Dengan persatuan, maka Indonesia akan lebih cepat mencapai tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lebih cepat mencapai tujuan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ada lagi? Umi, iya silakan. Dengan persatuan dan kesatuan, bangsa akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Oke, itu tadi ya, Fadli bisa diterima. Bisa. Bisa, itu pentingnya persatuan dan kesatuan. Tuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Oke, sekarang waktunya untuk kalian diskusi ya. Sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Coba dari Malika kita pakai istilah cas, cis, cus, ces dan seterusnya ya untuk membentuk kelompok. Oke, silakan dari Malika. Cas, Cas, cis, cus, Tes. ces, Tas. Tes. Oke, sudah terbentuk. Silakan kalian ingat-ingat tadi kalian membentuk kelompok cas, silakan sendiri gabung ke kelompoknya, ya. Iya, rubah posisi, gabung ke kelompok, ya. Gabung ke kelompoknya. Jangan lupa tetap jaga jarak. Jangan lupa tetap jaga jarak. Oke, sudah gabung ke kelompok masing-masing. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD untuk kalian diskusi. Kelompok cas mana? Kelompok cas, kelompok cis. Ini kelompok cas. Oh ini kelompok cas. Ya, kelompok cis. Kelompok cus. Mana tadi? Cus. Kelompok. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, silakan berhadapan ya. Nah, silakan kalian diskusikan. Oh iya, silakan kalian melihat tayangan video dulu. Kalian nih.
Udah ya, cukup ya. Ya, silakan. Setelah melihat tayangan video kasus tadi, silakan kalian diskusikan. Itu Ibu sudah bagikan LKPD-nya tadi ya, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Itu pertanyaannya. Setelah melihat tayangan video tentang kasus demonstrasi di atas, diskusikanlah bersama kelompok Anda pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, apakah penyebab dari kasus dalam tayangan video tersebut dan seterusnya? Oke? Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Nanti setelah selesai ada perwakilan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Sudah siap untuk presentasi, waktunya habis. Ya, silakan saya beri kesempatan untuk kelompok CAS mempresentasikan terlebih dahulu. Nanti kelompok lain menanggapinya. Silakan siapa yang ingin mewakili untuk presentasi. Ya, silakan Mas Fadli. Silakan. Ya. Presentasikan nomor 1 dan 2 dulu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sabana. Saya mewakili dari kelompok CAS untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama, bahwa penyebab dari kasus dalam tayangan video yang tadi ditayangkan oleh Bu Guru, itu masyarakat tidak setuju dengan dikeluarkannya undang-undang atau kebijakan oleh pemerintah
tentang undang-undang cipta kerja atau omnibus law, sehingga masyarakat melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis. Yang kedua, persoalan lain yang mungkin terjadi adalah yang pertama, adanya kerusakan fasilitas umum. Yang kedua, adanya korban dari kasus demonstrasi anarkis tersebut. Dan yang ketiga, terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Demikian tadi itu Fadli presentasinya. Silakan ada yang ingin menanggapi. Iya, silakan. Dari kelompok 2. Jus ya. Bentuk kerusakannya mungkin terjadi adalah hilangnya persatuan dan kesatuan bangsa, ketidakbersamaan dalam masyarakat. Ya, itu aja. Yang lain gimana? Silakan kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Ya, kelompok 1 bisa menerima. Kelompok cas ya, kelompok cas bisa menerima. Silakan boleh ditambahkan. Ya. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Terima kasih atas. Baik, terima kasih. Bila sudah tidak ada yang menambahkan, sekian dari kelompok SAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih kesempatan untuk kelompok C mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Abdiar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 3. Uraian solusi yang kalian tawarkan kepada pemerintah agar kejadian tersebut dapat teratasi. A. Menindak tegas oknum yang dengan sengaja menghasut warga sehingga menyebabkan demonstrasi anarkis dan perusakan fasilitas umum. B. Menyadarkan warga masyarakat agar tidak mudah terhasut dan percaya dengan berita hoax. C. Dalam mengeluarkan undang-undang atau kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan untuk sekelompok orang saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman bila ada yang mau menanggapi. Kelompok dari kelompok CES. Ya, silakan kelompok CES. Mau menambahin itu Bu, pemerintah mengevaluasi atau meninjau kembali undang-undang, terus sama memberi pengertian atau informasi yang jelas dan benar agar masyarakat mengetahui maksud dari dikeluarkannya undang-undang. Ya, bagaimana kelompok CIS? Bisa menerima. Bisa menerima tambahan dari kelompok CES? Bisa. Oke. Yang lain bagaimana bisa menerima? Bisa ya? Bisa? Bisa, Oke, terima kasih ya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Rotika Lukaksana, saya dari kelompok JOS. Akan mempresentasikan nomor 4. Apakah arti penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, dengan persatuan dan kesatuan akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan persatuan dan kesatuan bangsa, kita akan lebih waspada terhadap setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau pendapat lain? Silakan. Ada yang beda? Silakan kelompok CAS ya. Kelompok CAS. Oke. Kami dari kelompok SAS ingin menambahkan sedikit. Yang pertama, dengan persatuan dan kesatuan akan terwujud NKRI, sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh hasutan yang mengarah pada perpecahan. Yang kedua, dengan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke.
begitu? Bisa diterima? Bisa? Yang lain bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, silakan. Sekian. Sekian dari kelompok saya. Sampai ketemu di masyarakat. Waalaikumsalam. Yang terakhir kelompok 4, silakan. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Karim dari kelompok CES. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, lebih tepatnya di nomor 5, yaitu bagaimana peran serta kalian untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi hasil diskusi kelompok kami, peran yang dapat dilakukan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu peran di dalam lingkungan keluarga, apa saja? 1. Menaati peraturan keluarga. 2. Menampilkan sikap rukun, saling menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Yang B itu mencakup lingkungan sekolah. Yang pertama apa? Menampilkan sikap saling menolong dan saling berbagi dengan teman. 2. Menaati peraturan atau tata tertib sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas guru dengan disiplin. Terus dari peran di lingkungan masyarakat itu ada 1. Saling menghormati, menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mau bekerja keras membangun bangsa. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Silakan ditanggapi kelompok lain. Ada yang ingin menambahi? Ya, Umi dari kelompok Cus. Ya, silakan. Dari lingkungan keluarga melaksanakan kegiatan sehari-hari secara tertib dan teratur, senantiasa rajin bagi anggota keluarga yang masih di sekolah, patuh dan taat terhadap tata krama keluarga. Lingkungan sekolah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, menggalang kerjasama antar teman tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan. Hidup rukun dan warga sekolah dengan warga sekolah. Lingkungan masyarakat melaksanakan kerja bakti yang diadakan oleh kampung, melaksanakan ronda malam, membuang sampah pada tempatnya, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Terima kasih. Nah, itu tanggapan dari kelompok Cus ya. Bagaimana kelompok Cas? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Kelompok lain? Bisa. Ya, silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih kalian sudah aktif semua ya untuk diikuti. Oke, sekarang dari pembahasan materi tadi yang kalian lihat dari tayangan video, dan setelah dari hasil diskusi tadi, coba secara keseluruhan apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Saya bisa kesimpulan? Saya Bu. Iya, Mbak Aida. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan memiliki perbedaan suku, bahasa, adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi kepulauan yang utuh dan serasi, menjalin persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong menolong, serta sikap nasionalisme dan patriotisme. Oke, itu kesimpulan yang pertama tentang makna persatuan dan kesatuan ya. Oke, ada lagi kesimpulan yang kedua. Apalagi yang bisa kita simpulkan? Saya Bu. Fadli, silakan. Negara kepulauan dipersatukan bukan hanya dari kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek sosial yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, negara kepulauan tidak hanya dipersatukan dari aspek wilayahnya saja, tapi juga aspek sosial ya, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Ada lagi yang bisa disimpulkan? Kesimpulan apa lagi yang bisa kita ambil? Desti, silakan. Sejarah mengajarkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita harus berperan aktif untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, sejarah mengajarkan kita akan pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Itu intinya ya, sehingga kita berusaha untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi ini ya. Nah, ini dia. Ini rangkuman yang bisa kalian catat. Sudah kalian sebutkan tadi. Oke ya. Kemudian, nah, kalian sudah jelas dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, sekarang ya, waktunya untuk evaluasi. Ibu bagi soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Ya, kalian kerjakan secara individu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kerjakan secara jujur ya, karena ini ya. Nih, silakan kalian kerjakan. Kerjakan secara individu. Silakan dikerjakan. Ada yang terlewat? Ibu beri waktu 15 menit. Ya. Ini selain ada di lembar evaluasi, ya, Ibu juga membuat link evaluasi agar bisa kalian pelajari di rumah. Bagi yang memiliki perangkat HP ya, bisa membuka link berikut ada di Google Form. Ini bisa belajar lagi. Ya, oke, selesai. Selesai, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Tolong salah satu untuk menarik kembali. Dan Malika boleh? Diambil lagi. Oke anak-anak, ya alhamdulillah materi hari ini sudah kalian pelajari. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok ya, dan melaksanakan evaluasi dari apa yang sudah kalian lakukan. Ternyata untuk diskusi kelompok Ibu akan menentukan excellent team dan excellent
individu, ya, talent individu. Jadi siapa tim yang terbaik dan dari kalian siapa yang terbaik, ya? Oke. Untuk tim atau kelompok terbaik hari ini adalah kelompok mana ya tadi ya? Kelompok CAS. Selamat ya kelompok CAS. Saya bisa menyusul ya menjadi lebih baik lagi. Untuk siswa yang terbaik hasil evaluasinya adalah atas nama Arif. Ya, yang lain tidak boleh putus asa, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa menyusul atau lebih baik dari selamat ya. Kalian harus lebih rajin belajar lagi. Oke. Gak sombong ya. Nah, kemudian coba selanjutnya dari pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Coba. Tadi tentang yang pertama, tentang apa yang sudah kalian pelajari? Makna persatuan dan kesatuan, kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan, kemudian apa lagi? Menambah wawasan tentang persatuan dan kesatuan. Oke, apa manfaat dari mempelajari materi ini? Saya dulu. Oke, Mas Tegar silakan. Menambah wawasan tentang persatuan dan kesatuan serta arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Menambah wawasan tentang persatuan dan kesatuan serta arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Ada lagi manfaatnya? Malika. Kita menjadi sadar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sehingga bisa melakukan dengan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Iya, Manfaatnya ya, sadar tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan sehingga kita semakin apa tadi? Sadar ya, bisa menerapkan dalam kehidupan atau menerapkan di lingkungan kita ya. Kemudian apa lagi? Apa manfaatnya lagi? Salih? Manfaat mempelajari materi makna persatuan dan kesatuan adalah kita semakin waspada terhadap berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Semakin waspada terhadap setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sama ya. Kalian sudah aktif semua, pintar-pintar ya. Alhamdulillah untuk hari ini materi sudah selesai. Ibu beri tugas untuk pertemuan yang akan datang. Kalian mempelajari materi selanjutnya yaitu menganalisis kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sub materi yang kedua. Itu ya, jelas anak-anak? Jelas. Sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu tutup sampai sekian dulu pelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.